sih aku datang ke tempat Chris tuh udah wawancara biasa ya, ngisi podcast, dan banyak pembicaraan itu pun yang sebenarnya bukan membicarakan fast, tapi di akhir podcast itu si Chris memberikan kesempatan gue untuk berbicara, lu minta maaf sama siapa atau ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Nah di situ gue berbicara, gue minta maaf terhadap Virus dan keluarganya atas kelakuan gue kemarin, atas kelakuan gue kemarin. Terus juga gue minta maaf sama Sony juga, dan terima kasih sama mereka yang sudah mengurus kasus dengan baik. Nah di situ karena gue kangen, akhirnya keluarlah air mata gue pada saat itu, karena sangat kangen banget. Dan itu benar-benar gak ada settingan ataupun gak ada pansos sama sekali, karena banyak banget komen di Instagram, ada yang baik, ada yang enggak gitu kan, tentang adapun yang membicarakan gue tentang pansos, nggak apa-apa gue terima. Sekarang pun siapapun orang yang mau ngebully gue tampung. Karena apa? Mereka pantas ngebully gue karena gue udah mengeluarkan statement yang jadi bahan bulian mereka, dan statement itu salah sehingga gue bisa masuk dan menjalani hukuman gue kemarin. Itu spontan atau gimana sih bang? Oh, itu spontan tanpa dikonsen. Kalau ngomongin pasti gue sedih ya, karena gue belum bisa jadi ayah yang baik buat dia. Terus juga gue belum bisa bersama sama dia, gue belum bisa ketemu sama dia gitu kan, karena gue sendiri untuk ketemu jujur malu. Kenapa malu? Karena dengan kelakuan gue kemarin, gue jadi malu untuk ketemu dia, dan ada timbul sebuah ketakutan dari gue apakah dia mau ketemu gue apa enggak. Tapi itu wajar, menurut gue wajar. Kenapa? Karena orang kalau udah berbuat salah dengan orang itu kan pasti kita gak diwajibkan orang itu mau menerima gak diharuskan orang itu mau menerima gue apa enggak gitu loh. Dan itu wajar banget. Kenapa? Karena yang gue hina itu ataupun yang gue pojokkan pada saat itu adalah ibu dari anak gue gitu. Jangan gue bapaknya, bukan orang lain. Jadi gue takut suatu saat gue diizinkan ketemu, pasti nggak mau ketemu sama gue. Tapi gue berpikir positif, dia pasti ketemu sama gue. Dan kalaupun misalnya ada halangan, gue pasti nunggu sampai kapan gue bisa ketemu sama dia. Baik, ya gue bisa ketemu sama dia. Berarti udah berapa lama lu sampai nggak ketemu, dan komunikasi sejauh ini mungkin nggak by phone atau video call atau apa itu? Kalau untuk by phone ataupun video call udah enggak ya, karena satu sisi gue nggak tahu nomor baru mereka, nomor lama gue juga udah nggak ada, udah ganti. Nah, jadi komunikasi terakhir aku menyampaikan permintaan maaf dan izin untuk ketemu itu lewat Instagram, lewat DM. Kapan itu? Udah lama sih, waktu pertama aku keluar, terus pas di mana pas ulang tahun pada tanggal 2 April kan, bulan April ya, aku meminta maaf, mengucapkan selamat ulang tahun, sampai minta izin untuk ketemu. Bang, tadi kan sebenarnya katanya gagal menjadi seorang ayah, mungkin banyak juga melewati perkembangan dari pas ini nggak sih? Kan juga udah bisa ngaji, udah pintar banget nih Bang. Pasti, karena gini, perkembangan emas anak itu kan pada umur 3 tahun sampai 10 tahun menurut saya ya. Karena pada saat itulah anak masih, lingkungannya masih di rumah. Begitu nanti ke SMP dia mulai sibuk dengan kegiatannya di luar, apalagi SMA lebih sibuk lagi, kuliah apalagi, ataupun nanti udah menikah ya udah, kita udah lepas gitu dengan anak. Nah pada momen-momen itulah gua nggak ada dan nggak hadir bersama dia. Makanya justru gua nyesel, kenapa sih pada saat itu gua egois, kenapa sih pada saat itu gua ngeluarin statement-statement yang benar-benar bikin sakit hati dia dan bikin gua jauh, bukannya bikin gua ngambek, bukannya bikin gua dekat, karena pada saat itu gua ngambek. Mas Gali, tapi dari banyak hal itu, hal apa yang menurut Mas Gali itu paling fatal dulu yang dilakukan Mas Gali, yang paling disesali lah? Paling sesali, gua pernah ngeluarin statement kalau
kalau gue pengen ketemu sama dia, gue harus tes DNA. Itu adalah hal yang sebenarnya tidak boleh diungkapkan pada saat itu. Itu adalah bukti kemarahan gue dan keegoisan gue, karena pada saat itu banyak banget persepsi di luaran dan provokasi dari luar sehingga gue mencuat marah. Contoh deh, waktu itu gue kan pengen mediasi sama Fairuz karena gue pengen membagi hari kan, pembagian hari deh, misalnya gue Sabtu Minggu atau dia Senin sampai Jumat. Tapi pada saat itu emang belum bisa seperti itu karena pas itu sekolah di dekat rumahnya, sedangkan rumah gue jauh gitu. Jadi nggak mungkin untuk pembagian hari. Nah gue ngotot karena pada saat itu juga Fairuz baik hati, sok silakan ke rumah kapan aja, sok datang. Nah gue nggak mau kan, karena gue menawarkan sesuatu itu tidak ada jalan temu yang akhirnya keluar pemberitaan kalau gue mau ngebut hak asuh kan. Pada saat itu jadi rame banget dan gue terprovokasi pada saat itu yang akhirnya gue makin jauh. Ya udahlah, kalau emang nggak mau nggak mau mediasi berarti itu bukan anak gue. Nah itulah ucapan itu yang sampai sekarang gue sesalin. Sebenarnya nggak usah terucap kata-kata itu. Karena apa? Karena dari dia lahir, dari Fairuz hamil, kan gue ada di sini. Nah, itu bukti dari keegoisan gue, dari ketidakdewasaan gue, sampai akhirnya tercetuslah kata-kata seperti yang benar-benar nggak pantas kalau kalian ngomong seperti itu.